Selamat malam, Tri. Ibu Tri ya, saya panggil Ibu Tri. Ya, malam. Boleh. Baik. Selamat malam juga, Kang Gegen. Terima kasih, Ibu Tri. Pada kesempatan ini bisa wawancara ya di Dinas KP saya, dan sebetulnya ini saya ingin menampilkan dari dulu, cuman karena waktunya saja yang memang kita nggak bisa ketemu ya. Meskipun kita dulu pernah bersama-sama di rumah sakit Mitra, masih zamannya Mitra kita dulu ya. Ya, baik. Teman-teman, kembali ketemu di Nescafe, channel YouTube kebanggaan kita semua. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang ibu rumah tangga dan ibu dosen juga, yaitu Ibu Tri, yang saya biasa panggil Ibu Tri. Terima kasih waktunya, dan teman-teman jangan lupa di subscribe di channel kami supaya kami tetap memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Baik, pada malam hari ini saya secara khusus mengundang Ibu Tri yang memang beliau adalah memang background-nya adalah perawat yang saya kenal dan saya tahu. Ibu Tri, ini saya sedikit mengawali pertanyaan awal nih supaya teman-teman tahu. Karena perawat sekarang itu kan makin mungkin dibilang sedikit peminat ya, karena situasi dan kondisi sekarang. Apalagi kalau kita bicara pandemik. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Tri ini, kenapa dulu sampai tertarik sebetulnya ke perawat? Padahal kan sebetulnya banyak yang menyajikan profesi-profesi lain selain perawat. Mungkin bisa diceritakan. Ya. Baik, terima kasih Kang Gegen. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih sekali, luar biasa. Tersanjung saya bisa berada di channel ini gitu ya, luar biasa sekali bisa bertemu dengan Kang Gegen. Ya, kalau Kang Gegen memang terbiasa memanggil saya Tri karena dulu memang saya paling kecil, jadi paling junior ya Kang ya dulu ya, dipanggilnya biasanya Tri gitu ya. Gegen senior saya jauh pada saat kami di Mitra Keluarga Jatinegara. Jadi kalau mau cerita tentang kenapa saya masuk perawat, semoga ini bisa menginspirasi gitu ya para adik calon mahasiswa utamanya. Jadi kalau misalnya memang kita berpikir situasi sekarang kayaknya memang hampir banyak orang tua yang nggak kepengen deh kayaknya kalau saya pikir ya untuk masukin anaknya. Mau dibayar juga kayaknya nggak bakalan mau gitu ya, mau dibayar apa, masuk ke keperawatan, masuk ke dokter, ngapain gitu, ibarat kata masukin ke kandang macan pada situasi pandemik sekarang. Tapi memang kalau dipikir, kalau saya flashback gitu ya, kenapa saya masuk ke keperawatan? Jujur, saya nggak kepengen masuk ke keperawatan, dan kayaknya banyak orang yang kalau ditanya tuh nggak pengen masuk ke keperawatan gitu ya. Kalau ditanya alasannya apa, jujur saya malu Kang, karena kalau ditanya apa alasannya nggak dapet kuliah negeri. Itu alasan utama, nggak dapet kuliah negeri. Dulu bapak ibu saya masih ada, belum meninggal. Sekarang saya anak yatim piatu gitu ya, jadi boleh kalau mau disantuni ya anak yatim piatu. Dulu memang ibu masih ada sebuah klinik alergi di sana. Ibu saya pasien tetap di sana. Nah, karena saya nggak dapet tuh kampus yang nggak lulus PTN gitu, saya mikir pokoknya tahun itu ibu saya minta saya kuliah. Ternyata pilihan saya ke Akademi Keperawatan Mitra Keluarga Jatinegara karena melihat profil rumah sakitnya. Ibu saya sudah terbiasa jadi pasien di sana gitu. Jadi saya masuk tuh ke Akper Mitra Keluarga gitu yang sekarang menjadi Stikes Mitra Keluarga. Dari situ jujur tingkat 1 saya masih nyaman, tingkat 2 saya masih nyaman gitu karena memang masih banyak teori. Tapi setiap kali semester genap, kalau dulu Akademi Keperawatan itu kan lahan yang kita langsung masuk ke pasien, dilema, menjadi sebuah konflik di internal diri gitu. Cuma saya pikir saat itu ya sudahlah, nggak apa-apa saya masuk. Waktu saya wawancara pertama masuk tingkat 1 itu sudah sekitar sebelum tahun 2000. Waktu itu saya sempat diinformasikan sama salah satu dosen saya di Akper Mitra Keluarga saat
itu Ibu Susi Hartati, yang menjadi ketua Stikes kalau tidak salah ya. Nah, sama Bu Susi itu diinformasikan, kenapa kamu nggak masuk ke keperawatan S1-nya gitu. Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu kalau ada S1-nya. Tetapi begitu saya masuk di Akademi Keperawatan, ya sudah saya coba jalani, kemudian saya lalui semuanya, sampai akhirnya saya selesai. Saya selesai karena memang tahun dulu kan belum seperti sekarang ya, belum kayak kacang goreng gitu ya, lulusan keperawatan kita dengan mudah kan disalurkan gitu masuk ke sebuah instansi Fasiankes gitu kita, dan akhirnya karena dulu saya angkatan kedua di Akademi Keperawatan Mitra Keluarga, kami masih disalurkan di rumah sakit grupnya Mitra Keluarga 1. Jadi begitu ya teman-teman, akhirnya saya ketemu deh tuh sama Kang Gegen, ketemu sama senior-senior saya yang lain. Saya berguru sama beliau-beliau ini gitu. Udah tuh ceritanya seperti itu Kang. Masuklah, saya ketemu sama Kang Gegen, belajar dengan para senior, saya masuk di salah satu ruang perawatan intensif. Cuma memang saat itu saya hanya berpikir, dulu itu kan kalau perawat itu dipandang sebelah mata ya, kita tuh kayaknya bukan satu, sangat jauh berbeda dengan pandangan masyarakat pada saat pandemik seperti ini, sangat jauh berbeda. Jadi kalau dulu itu memang perawat ya apalah gitu, perawat tuh ya cuma sekedar pembantu dokter, mohon maaf saat itu. Nah, karena saat itu kebetulan ibu bapak saya masih ada, dan ibu saya juga bilang, kalau memang mau lanjutkan saja ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari situ akhirnya saya pikir, waktu itu memang masih jarang mahasiswa perawat itu S1 keperawatan, masih sangat jarang. Tapi di Rumah Sakit Mitra Keluarga kebetulan ada salah satu senior saya yang memang saat itu sudah lanjut kuliah. Akhirnya saya coba tanya sama beliau gitu. Saya tanya bagaimana? Udah masuk aja ya. Akhirnya saya melanjutkan. Jadi saya itu lulus Akademi Keperawatan tahun 97. 98 saya langsung masuk ke S1 keperawatan. Dulu masih kurikulum lama, belum nurse, tapi saya tetap berkecimpung di rumah sakit. Sudah berjalan begitu aja, lulus S1 keperawatan, idealis kan gitu ya, masih pengennya benar-benar teori segala macam. Kemudian ya namanya sudah lulus akademisi, mau tidak mau kan sempat terpikir gitu ya bahwa pengen dong mengaplikasikan ilmu, dan ternyata memang pada tahun sebelum tahun 2000 itu S1 perawatan memang belum banyak diminati dan juga belum banyak dipikirkan posisinya harus di mana. Sehingga saya sempat banting setir. Ingat tuh tahun 2001 ya, saya mengundurkan diri dari rumah sakit, kemudian saya pindah ke pendidikan. Tapi ternyata passion saya memang tidak di pendidikan saat itu. Oh, kayaknya di pendidikan hanya seperti ini gitu. Saya lebih nyaman untuk bertemu pasien, saya lebih nyaman untuk komunikasi gitu. Kalau di rumah sakit di Fasiankes itu kan memang komunikasinya benar-benar interaksi yang pasien dan nakes ya. Jadi kita berasa sekali gitu. Beda dengan kalau di pendidikan tuh seringnya memang walaupun komunikasi, tapi kan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Jadilah saya hanya di pendidikan itu 2001 sampai 2002. Akhirnya 2002 saya pindah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit pemerintah. Saya pindah ke sana, saya nyaman di rumah sakit. Kebetulan saya kutu loncat Kang, jadi saya tuh nggak bertahan di rumah sakit pemerintah itu. Kelihatan dari fisiknya aja lincah. Dulu lincah, sekarang sudah faktor U ya. Akhirnya 2002 itu sampai 2007 saya di salah satu rumah sakit pemerintah. Tapi karena menikah jauh dengan tempat tinggal, saya pindah di salah satu rumah sakit swasta 2007 sampai 2011. Karena waktu itu saya punya anak, kemudian saya lihat ya, jujur memang saya menikmati karir saya gitu ya di keperawatan, karena memang passionnya memang saya nyaman di pelayanan tuh, rasanya kompleksitas, kemudian tren terkini itu saya rasakan betul munculnya justru di pelayanan, gitu, bukan di pendidikan di tahun itu, gitu ya. Jadi
Yang menguatkan saya pada saat saya menjadi seorang perawat itu, satu, saya tidak ingin dipandang sebelah mata sebagai profesi perawat. Itu yang saya kuatkan kepada diri saya. Gitu. Jadi saya pikir saya perawat dan tetap orang kadang melihat gitu ya penampilan kita, dia panggil kita dokter gitu. Akhirnya tetap saya kekeh, mohon maaf ibu bapak saya perawat gitu. Walaupun mungkin blazer, tapi orang berpikir bahwa perawat itu bisa jadi dokter gitu. Nah justru akhirnya disitulah saya pikir edukasi harus disampaikan kepada masyarakat bahwa yang namanya perawat ya tetap perawat, dia tidak akan bisa menjadi dokter, tapi dia bisa menjadi dokter untuk jenjang akademisi. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi di tahun itu luar biasa saya sampaikan kepada orang karena mereka selalu bilang, Mbak dokter ya gitu, enggak saya perawat ibu gitu. Edukasi, jadi luar biasa perjuangannya memang saya rasakan saat itu. Nah, anak saya tumbuh, usianya bertambah terus karena di pelayanan, apalagi di manajemen rumah sakit ya luar biasa. Jadi buat saya juga saya acungi 4 jempol, bukan lagi 2 jempol untuk teman-teman yang saat ini masih berjibaku di rumah sakit karena alasan keluarga yang membuat saya mundur dari Fasiankes gitu. Saya fokus, jadi saya fokus ke anak saya putuskan untuk saya mundur dari rumah sakitan. Jadi saya banting setir lagi ke pendidikan gitu. Di pendidikan jadi, cuma